Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 52, teksnya ayat 1 sampai 23, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Kota Yerusalem direbut. Raja Babel membawa Zedekiah, Raja Yehuda, ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 23. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan, segala perkakas rumah Tuhan diangkat ke Babel. Kesimpulannya, peristiwa kota Yerusalem direbut tertulis lagi pada tanggal 9 bulan yang keempat tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah. Dibela tembok kota Yerusalem. Raja, para pemuka lari dengan tentaranya, tetapi mereka ditangkap dan dihina. Rumah raja, segala rumah dalam kota dan tembok Yerusalem dibakar dan dirobohkan. Hanya orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat masih tinggal di kota itu dan menjadi tukang-tukang kebun anggur. Dalam pasal 52 juga dituliskan mengenai perkakas rumah Tuhan yang orang Kasdim mengangkat ke Babel dengan detailnya itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan murka sebab perbuatan yang jahat Zedekiah dan menghukum Yehuda. Bukan hanya Zedekiah sajanya, karena semua perbuatan yang jahat orang-orang Yehudanya. Kedua, sekalipun dibakar rumah Tuhan, rumah raja, dan dilampaskan segala perkakas, Tuhan membiarkan itu sebab menghukum Yehuda. Ya, kalau Tuhan tidak mau fokuskan menghukum Yehudanya, itu Tuhan pasti akan lalang dan pasti Tuhan akan berperang. Namun sekarang Tuhan membiarkan itu karena itu hanya di dalam hukuman Tuhannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Zedekiah dihukum karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakimnya. Akhirnya dia melihat hal yang menyembelih anak-anaknya di depan matanya, kemudian matanya dibutakannya, sehingga dia sepanjang hidup hanya ingatnya itu peristiwa yang susah itu sajanya. Lalu ia dibawa ke Babel dan ditaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Kedua, Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem, dan ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah orang-orang besar. Ia merobohkan segala tembok Yerusalem dan melampaskan segala perkakas di rumah Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan lupa orang pilihan pun akan dihukum karena perbuatan yang jahat. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Pasti Tuhan akan memberikan kesempatan lagi. Jangan lupa itu. Kedua, jangan lari pada saat ketemu malapetaka. Tetap menghadap situasi sulit itu dan memohon pertolongan kepada Tuhan dengan hati sesungguhnya. Itu hati sesungguhnya itu artinya juga dengan bertobat dan dengan melemahkan diri di depan Tuhannya. Merendahkan diri. Akhirnya, PR praktik hari ini. Jangan andalkan tembok kokoh yang bisa melihat. Jangan bermegah kekayaan apapun. Hanya taat kepada Tuhan dengan percaya ia tetap menyertai di dalam semua situasi sulit. Dan harus ingat itu. Semua hukumannya tidak sampai itu karena orang percaya. Semua hukumannya sudah sampai itu pun juga karena orang percaya. Bukan karena orang tidak percayanya berbuat jahat. Orang percayanya berbuat jahat atau berbuat yang baik. Itu salah satu standar. Kita harus ingat itu. Dan kita semua orang percaya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.